Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa sholawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu serta teman-teman seperjuangan yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami mengajak diri kami sendiri dan kepada hadirin semuanya. Mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan iman dan takwa kita tersebut Allah akan menurunkan rahmat kepada kita semua. Sehingga kelak kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah. Pada kesempatan yang penuh berkah dan kemuliaan ini, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa bersujud, bersimpuh, mengumandangkan takbir, mengagungkan asma Allah, bertahmid, mengucap rasa syukur, berterima kasih kepada Allah, dan bertahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menunaikan, melaksanakan, bahkan menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Dalam hakikatnya, ibadah yang kita lakukan bukan atas kuasa kita sendiri, namun atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, selain bersyukur, kita semestinya merasa sedih karena kita telah ditinggalkan oleh Ramadan di tahun ini. Meskipun kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun depan, namun kita tak akan pernah bisa mengulang Ramadan kali ini selama hidup kita. Lau ya'lamul ibadu ma fi ramadana latamannat ummati ayyakuna sanata kullaha. Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari raya khusus bagi orang yang berpuasa. Id yang artinya hari raya dan Fathara yang artinya berbuka puasa. Bagi orang yang menjalankan perintah Allah yaitu berpuasa sebulan penuh, maka hari ini merupakan hari raya berupa diperbolehkannya makan dan juga minum. Bahkan di hari ini diharamkan bagi kita untuk melakukan kegiatan puasa kembali. Karena itu, zakatul fitri sebenarnya adalah zakat untuk makan pada hari raya Idul Fitri. Harapannya, pada hari raya ini, semua umat muslim yang mempunyai kelebihan makanan sehari semalam diharuskan berbagi bahan makanan pokok kepada orang miskin di sekitarnya. Sehingga pada hari raya Idul Fitri, semua orang bisa merasakan nikmatnya makan. Hal ini merupakan salah satu hikmat yang dapat kita petik dari Idul Fitri, yaitu hari raya makan-makan. Seperti yang kita ketahui bersama, semua penduduk bumi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pandemi COVID-19. Namun, apapun yang terjadi bagi orang beriman, mereka tetap mempunyai potensi pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ajabal lil amril mu'minin, inna amrohu kullahu lahu khair. Saat menakjubkan urusan orang beriman, segala urusannya merupakan kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Hal tersebut tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya dimiliki oleh orang yang beriman. In asabat husarra'u syakara fakana khairal lah.
Apabila orang beriman mendapatkan kenikmatan, maka ia akan bersyukur, dan itu dijadikannya sebagai kebaikan. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lah. Dan apabila ia mendapatkan musibah, maka ia akan bersabar dan tetap menjadikan itu semua sebagai kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Kita sedang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Semua menjadi ladang ibadah. Orang yang kaya, ia memberikan sebagian hartanya untuk orang yang kurang mampu. Sedangkan orang yang kurang mampu, ia ikut andil dalam membersihkan harta orang-orang yang kaya. Sekali lagi, bagi orang-orang yang beriman, tidak ada kesempatan untuk berkata tidak pada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Bagaimanapun posisinya, bagaimanapun jabatannya, kita selalu bisa berbuat kebaikan meskipun tidak dalam kondisi normal. Karena Allah pastinya maha mengerti, lagi maha bijaksana. Bisa kita lihat kondisi sekarang ini, di mana semua berita menjadi berita duka. Setiap hari, kasus corona yang tidak pernah pudar, pasien yang wafat dikala melawan pandemi virus corona, mereka yang masih berjuang di ruang isolasi, dan mereka para pahlawan bangsa, para petugas kesehatan yang selalu bekerja siang dan malam untuk mempertahankan kesehatan kita semua. Sudah sepatutnya kita mendoakan dan berpartisipasi mengusir pandemi dari muka bumi. Marilah kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan pola hidup bersih dan sehat, serta tetap tinggal di rumah untuk memutus rantai penyebaran. Hal berikut adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka ikhtiar melawan virus corona. Tetap optimis, selalu percaya bahwa kondisi yang kurang baik pada saat ini pasti lekas berlalu. Kita berharap ke depannya keadaan jadi semakin baik dan dunia pulih seperti dahulu kala. Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang kelabu. Hari Raya Idul Fitri ini bukanlah hari raya yang buruk. Wabah COVID-19 yang melanda dunia mengakibatkan sebagian wilayah tidak bisa melaksanakan jamaah tarawih dan tadarus bersama di masjid. Hal ini tentu tidak mengurangi keagungan Ramadan. Ramadan, bulan suci umat muslim, akan selalu menjadi mutiara yang sangat berharga bagi mereka yang beriman dan senantiasa beribadah kepadanya. Kecuali bagi mereka orang-orang yang tidak bisa menghormati Ramadan kali ini dengan mengisi hari-harinya melakukan amaliyah atau perbuatan yang baik. Tentu bulan Ramadan dan hari raya tahun ini bukanlah momen yang membahagiakan bagi mereka. Mereka menganggap momen ini adalah hari raya yang kelabu, yang menyedihkan dan penuh dengan kemurungan. Selain itu, di momen hari raya Idul Fitri kali ini, meskipun sebagian dari kita terhalang oleh keadaan, jangan sampai kita lewatkan permohonan maaf kepada orang tua. Meskipun melewati perantara sosial media karena tidak bisa bertatap muka. Mari saling memaafkan antara saudara, tangga, teman, dan lain sebagainya dengan menggunakan fasilitas yang ada. Jika pertemuan fisik tidak memungkinkan, kita fungsikan sosial media yang kita punya sebagai sarana untuk merekatkan antar keluarga sesama muslim. Sehingga sosial media yang kita punya dapat menjadi wasilah menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita semua dapat menjadi seorang muslim yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Pada puncaknya, kelak ketika kita akan menghadap Allah Sang Pencipta, insya Allah kita dapat meninggalkan dunia dalam keadaan yang husnul khotimah.
Amin ya rabbal alamin. Tahun ini lebaran di tengah pandemi. Sejarah baru yang sedih. Namun harus tetap optimis dan yakin bahwa di setiap akhir pasti ada hikmahnya. Selalu ada pesan yang Allah sampaikan untuk penduduk bumi. Mungkin dahulu kita lalai, sehingga diperingati. Alangkah baik apabila kita menjunjung tinggi budi, sehingga bisa jadi manusia yang kembali fitri. Saling meminta maaf apabila dahulu pernah menyakiti. Demikianlah pidato yang kami sampaikan. Kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Ketidaksempurnaan berasal dari kekhilafan kami, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Undur maqala, wala tandur mangqala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili seluruh keluarga besar SMP Negeri 4 Pakem mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.